Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Data Ministry. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini yaitu tentang dunia malaikat, ya. Jadi buku 7 ini banyak berbicara tentang alam roh, Saudara, ya. Kemarin sudah bahas tentang hakikat roh dan sebagainya. Kita mengerti bahwa segala sesuatu itu ada bentuk rohnya. Nah, adanya di alam roh. Nah, malam hari ini kita akan melihat makhluk roh, ya. Namanya malaikat. Malaikat itu punya dunia sendiri, ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas tentang dunia malaikat tersebut. Nah, sebelumnya, Saudara, bagaimana malaikat itu bisa ada? Siapa yang menciptakannya? Nah, kita bahas ya. Bagaimana penciptaan malaikat? Bagaimana mula-mula malaikat itu diciptakan oleh Allah? Tak ada keterangan dari Alkitab, tetapi jelas Yesuslah yang menciptakan malaikat, ya, menciptakan mereka semuanya. Kenapa, Saudara? Kita lihat ayatnya dulu, ya. Kita perhatikan di sini. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga atau heavenly places dan yang ada di bumi, ya, di alam materi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi untuk mengetahui dari mana sih asalnya malaikat itu, kita bisa membaca dari Kolose 1 ayat 15 sampai 16, ya. Bagian terakhir dari ayat 16 tadi dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sedikit agak bingung kalau membaca Kolose, ya, 1, 15, 16 ini. Karena di sini tidak ada kata Yesus dan sebagainya, ya. Paulus dalam menuliskan ini dimulai dari ayat yang ke-15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Itu sama dengan segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi kata Dia, kata ia ini maksudnya siapa? Ya. Nah, ada beberapa orang berargumen, ya, karena apa? Mereka mulai sedikit meragukan, sedikit bingung dengan kata diciptakan, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Banyak orang kadang-kadang nggak berani berkata bahwa Yesus atau Tuhan Yesus itu pernah diciptakan. Memang Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi Dia sendiri atau Yesus sendiri pernah diciptakan. Ya. Jadi kalau tidak mengerti basicnya ini, dasarnya ini, nanti akan rancu. Karena sejak Yesus, ya, diberi otoritas oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu, lalu semua makhluk mengenalnya Dia sebagai Sang Pencipta. Amin. Sang Pencipta, ya. Bagaimana Sang Pencipta kok diciptakan? Ini kan bingung, ya. Bagaimana Sang Pencipta kok diciptakan? Nah, Saudara, kalau kita perhatikan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, sebelum segala sesuatu ada, termasuk Tuhan Yesus, sebenarnya sudah ada. Yang disebut adalah Bapa.
Bapa itu adalah awal dari segala sesuatu. Kalau orang Jawa bilang dedengkot. Dedengkot itu apa ya? Itu biangnya, betul ya? Nah, biangnya, asal muasalnya. Makanya dia disebut Bapa itu. Nah, satu hari menurut menurut Ibrani pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 ya, kalau Anda membaca di situ si Bapak ini berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ya. Lalu anaknya itu dibawa turun ke dunia. Nah, di antara malaikat tidak ada yang disebut seperti itu. Jadi yang diperanakkan oleh Bapak yang dikatakan pada hari ini itu pasti bukan malaikat. Siapa? Itulah Yesus. Ya. Kenapa Yesus disebut firman? Karena keluar dari mulutnya Bapa. Pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ketika Bapak itu berfirman, ya, dari mulut Bapak itu keluar segumpal roh. Lalu menjadi satu bentuk pribadi yang disebut firman atau anak. Amin. Jadi firman, anak, sang pencipta, Yesus itu ya, ini sebenarnya adalah nama yang sama untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda kadang-kadang setuju dengan istilah Yesus itu anaknya Allah. Berarti dia punya Bapak, betul? Nah, bukan berarti Bapak itu melahirkan kayak perempuan melahirkan anak, itu bukan. Ya, dia berasal dari Bapaknya. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Untuk malaikat, ya, untuk malaikat yang menciptakan siapa? Kolose 1 ayat 15 sampai 16 tadi dikatakan di sini, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu ya yang ada di alam roh maupun yang ada di bumi ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau di sini dikatakan segala sesuatu, baik yang ada di alam roh maupun di alam materi, termasuk malaikat, bukan? Ya, termasuk malaikat. Memang tidak disebut secara detail seperti Tuhan Allah menciptakan manusia dan menciptakan binatang, betul? Dalam Kejadian kita tahu Allah menciptakan manusia lalu membuat manusia itu dari tanah liat. Allah menciptakan binatang. Itu semua detail ya. Tapi untuk hal-hal yang di alam roh, penjelasannya ya tidak sedetail seperti apa yang diciptakan oleh Allah di alam materi atau di alam yang nyata ini. Oke, saudara ya. Jadi untuk asal muasalnya malaikat, siapa yang menciptakannya, dari penjelasan saya malam hari ini, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengambil kesimpulannya. Siapa yang menciptakan malaikat? Bukan Bapak, tapi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ya. Oke, saudara. Kita bicara tentang malaikatnya sekarang, ya. Tentang malaikatnya. Saudara, malaikat itu jumlahnya triliunan. Kalau nggak percaya hitung sendiri, ya. Ya, jadi kalau nggak percaya saya bilang triliunan, ya silahkan hitung sendiri. Nanti kalau Anda sudah ngitung jumlahnya, lalu laporin ke saya, ya. Amin. Ya, saya nggak usah ngitung, saya yakin banyak sekali. Kenapa? Gini, saudara. Orang-orang ini kalau berdoa kadang-kadang kan keterlaluan, bukan? Kadang-kadang satu orang aja minta berapa malaikat? Berjuta-juta malaikat untuk mengawal, ya. Bayangin, saudara. Di dunia ini berapa miliar orang, betul? Nah, malaikat itu nggak omnipresent, betul? Nggak maha hadir, tapi bisa lintas alam, betul? Tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan gerak, tapi nggak omnipresent seperti Allah, enggak. Allah yang satu, betul ya? Dia bisa ada di tempat yang sama, ya, di tempat yang berbeda, dalam waktu yang sama. Tapi kalau malaikat tidak, dia personal, ya. Jadi jumlahnya itu triliunan, amin.
Ya, kesimpulan saya gampang aja tadi itu. Dari doanya Bu Eva aja itu, Bu ya. Kiranya Tuhan kawal saya dengan juta-juta malaikat gitu ya. Gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin doanya begitu, 10 orang aja udah 10 juta, betul? Apalagi 1 miliar orang, kaliin saja ya. Makanya saya bilang triliunan malaikat yang melayani manusia. Lah, dari begitu banyak malaikat itu ternyata dibagi menjadi 3 jenis sebenarnya ya. 3 kelompok. Yaitu kelompoknya Gabriel, kelompoknya Mikael, dan kelompoknya Lucifer pada waktu itu. Ya, namun ya Lucifernya akhirnya memberontak, ya, lalu dilempar ke bumi. Sekarang bukan jadi malaikat, jadi setan, ya. Sebenarnya nama Lucifer itu nama malaikat, betul? Setelah dia jahat, namanya berubah. Jadi si ular tua, jadi si jahat, betul nggak ya? Setan, iblis, ya. Itu dulu namanya adalah Lucifer, ya. Lucifer waktu dia ada di surga sana. Nah, saudara, sekarang yang ada di surga tinggal 2 kelompok, yaitu kelompoknya Gabriel dan kelompoknya Mikael. Gabriel itu adalah messenger, pembawa wahyu atau pembawa berita yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah, berita kepada beberapa orang yang Tuhan mau supaya mereka ngerti maksudnya Tuhan. Kalau Mikael adalah pasukan bala tentara Allah yang menjaga dan yang membela, ya, menolong dalam peperangan-peperangan, khususnya peperangan rohani. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, ya. Menurut bentuknya, saudara, ya, menurut bentuknya sekarang. Menurut bentuknya, malaikat dapat digolongkan dalam 4 golongan. Serafim, serafim yang bersayap 6, kerubim, kerubim yang bersayap 4, dan bermuka 4, malaikat-malaikat persuruh yang bersayap 2, dan ada malaikat yang tak bersayap. Menurut bentuknya ya, dapat digolongkan. Jadi ada yang namanya serafim. Serafim itu punya sayap 6. Jadi nanti kalau Bapak Saudara melihat ada malaikat sayapnya 6, nah itu namanya serafim, ya. Lalu yang kedua, menurut bentuknya ada digolongkan sebagai kerub atau kerubim. Dia punya sayap 4 dan bermuka 4, saudara ya. Mukanya 4. Jadi depan, belakang, ya, samping kiri, samping kanan, itu muka semuanya. Dan mukanya beda-beda ya. Nah, yang ketiga adalah malaikat-malaikat persuruh atau messengers, ya, yang bersayap 2. Dan ada yang keempat menurut bentuknya digolongkan sebagai malaikat-malaikat yang tak bersayap. Coba kita lihat saudara ya, dari mana kita bisa tahu ada serafim yang punya 6 sayap. Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Ya. Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, ya. Jadi 6 sayap itu punya fungsi masing-masing ya. 2 sayap dipakai untuk menutup mukanya, lalu 2 sayap dipakai untuk menutup apa lagi? Kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk terbang, untuk melayang-layang itu. Kenapa mesti 6 sayap, saudara? Nah, karena ada fungsinya ya. Saya tidak menafsirkan, oh kalau ini dia nggak pakai baju ya kali malu, tutup pakai sayapnya gitu ya. Kalau mukanya Pak, mungkin dia malu kali ya dilihat oleh Anda, gue tutup gitu, bukan ya. Ada bukan tafsiran seperti itu ya. Tapi Alkitab hanya memberitahu aja untuk menutup muka, untuk menutup kaki, dan yang 2 adalah untuk melayang-layang. Nah, saudara, untuk kerub,
Gulungan yang kedua, Anda bisa melihat nih, ya, dari Yesaya pasal 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Nah, perhatikan ya, saya dapat gambarnya ini, dia punya 4 sayap, 4 muka, ya. Nah, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayapnya. Jadi kerub itu punya 4 sayap, saudara. Ya, mukanya nggak ditutupi, ya. Nah, ditonjolkan di sini karena apa? Dia memang ada fungsinya ini, ada 4 wajah ini ya, 4 muka itu ya. Kalau serafim tadi ditutupi sehingga kita tidak tahu mukanya berapa. Ya, karena ditutup ya. Nah, ini dibuka nih. Karena sayapnya cuma 4, 2 buat terbang, lalu yang 2 buat menutup kakinya ini. Nah, tadi dikatakan ya, beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia ya. Jadi malaikat itu kayak manusia ini mempunyai 4 muka, pada masing-masing ada pula 4 sayapnya. Nah, tentang 4 mukanya kita bisa lihat di sini dalam Yeskiel juga ayat pasal 10 ayat 14 sampai ayat 15. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, ya. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa dan yang keempat ialah muka raja wali. Kerub-kerub itu naik ke atas, itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Ya, jadi kita mengerti sekarang ya, kerub ini, ya tadi katakan bahwa dia malaikat yang punya 4 sayap, dia punya 4 muka. Lah mukanya tadi adalah pertama itu dikatakan tadi. Pertama, ia punya muka kerub, punya muka malaikatnya, lalu punya muka manusia, muka singa, dan muka raja wali. Wah, luar biasa ini ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan makhluk di alam roh seperti ini, Anda bisa mendeteksi dan Anda bisa katakan, itu kerub, ya, itu kerub namanya. Lalu yang ketiga, saudara, dari gulungan yang ketiga, tadi adalah malaikat pesuruh, bukan? Ya, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, saudara, malaikat pesuruh itu biasanya hadir ya, ketemu dengan manusia, lalu orang itu mendeteksi kayak manusia gitu ya, kayak tamu tadi katakan seperti 3 orang itu. Padahal saudara, malaikat pesuruh tadi itu memang ada yang masih punya sayap 2, ada yang nggak punya sayap. Kira-kira tadi yang dijumpai oleh Abraham itu, ya di Mamre itu kan nggak kelihatan sayapnya, kayak orang aja gitu ya, kayak orang. Jadi ini kayak gulungan yang keempat ya, malaikat pesuruh, gulungan yang keempat yang nggak punya sayap. Itu juga yang datang ketika Tuhan menyelamatkan Lot ya di Sodom Gomora itu. Nah, itu ada 2 orang laki-laki ya yang keren itu. Nah, itu kayak manusia begitu. Nggak ada sayapnya. Ya, nggak ada sayapnya. Nah, saya mulai terbayang ya, mulai ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Kalau kamu memberi makan seseorang, jangan-jangan kamu kasih makan malaikat. Bisa juga ya. Karena apa? Ada malaikat yang nggak punya sayap. Nggak semua malaikat mukanya 4, sayapnya 4, atau sayapnya 6 tadi itu. Nah, yang sering kadang-kadang muncul itu di depan manusia itu adalah malaikat jenis keempat itu loh. Ya. Yang sayapnya nggak kelihatan. Kayak manusia biasa seperti itu loh.
ya, berjalan dengan Anda gitu ya, tahu-tahu hilang, gitu. Siapa yang pernah, ya, satu kali itu Anda kayaknya ada yang nemenin gitu ya, betul. Lalu setelah itu hilang, gitu, ya. Ada orang kadang-kadang bersaksi pada saya, ya, Pak, saya jalan Pak, ya. Kayak ada orang nemenin saya Pak, betul Pak, ngobrol dengan saya Pak, gitu. Ya saya pikir orang Pak, gitu. Lalu setelah saya jalan, asik jalan ngobrol begitu, lalu saya ngomong, loh kok nggak jawab lagi ya? Saya tengok nggak ada Pak, ya. Saya kaget Pak, saya lari Pak. Kenapa? Takut Pak. Jadi saya bilang, kenapa kamu takut? Gitu ya. Nah, dari awal hatimu gimana ketika ngomong sama orang itu? Damai Pak. Nah, damai itu adalah signal, betul? Bahwa kehadiran Tuhan itu membawa damai. Tapi kalau kehadiran roh-roh yang lain, pasti membawa Anda, menjadikan Anda biasanya gelisah, resah, ya, ngalami hal-hal yang kehilangan damai. Tapi kalau Tuhan yang hadir, itu mengobarkan semangat Anda, betul? Biasanya gitu. Kehadiran Tuhan, kehadiran malaikat-malaikat itu selalu membawa efek positif. Tapi kehadiran-kehadiran dari makhluk-makhluk jahat, roh-roh jahat, itu selalu membawa efek yang negatif, ya. Jadi harusnya kamu nggak usah takut, ya. Harusnya kamu bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah kirimkan malaikat hari ini untuk menemani saya jalan, sehingga sepanjang jalan itu saya tidak sendirian. Ada yang diajak ngobrol, walaupun yang diajak ngobrol itu malaikat. Amin. Luar biasa ya. Nah, saudara. Jadi dari penjelasan dalam kitab Yeskiel tadi ini, kita bisa menarik gambaran yang jelas. Sehingga ada serafim, ada kerubim, ya. Lalu ada malaikat messenger atau pesuruh yang bersayap dua dan yang tak bersayap. Itulah jenis-jenis daripada malaikat, ya. Kalau malaikat itu secara global dulu dibagi menjadi tiga, ya. Dulu kelompoknya Lucifer, kelompoknya Gabriel, dan kelompoknya Mikael. Tapi dari bentuknya kita bisa melihat ada 4 jenis. Betul? Ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah serafim, jenis yang kedua adalah kerub atau kerubim, jenis yang ketiga adalah malaikat messenger yang bersayap 2 dan yang tak bersayap. Amin? Bisa paham ya? Jadi nanti kalau ditanya ujian, ya saya tanya, gitu ya. Malaikat dilihat dari bentuknya ada berapa? Ya, ada berapa golongan? Ya, malaikat itu dibagi menjadi berapa kelompok? Nah itu beda pertanyaannya. Kalau kelompok 3, tapi kalau dari bentuknya ada 3 golongan, ya. Yaitu 4 gulungan tadi, 4 gulungan. Tapi kalau dari kelompoknya itu ada 3 kelompok. Kita lanjut ya sekarang. Ada malaikat yang disebut malaikat yang memberontak, ya. Ada malaikat yang memberontak, saudara. Ya. Jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat itu adalah satu makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah untuk melayani. Baik melayani Allah maupun melayani manusia. Nanti ada ayatnya, ya. Melayani. Sebagai pelayan, dia harus tunduk. Dia harus nurut. Dia harus taat. Ya. Itu merupakan cirinya. Sifat daripada malaikat itu adalah tunduk dan taat itu, ya. Tapi ada satu malaikat yang mulai tidak mau tunduk, yang tidak mau taat lagi. Kenapa dia nggak mau tunduk dan tidak mau taat lagi? Karena dia berpikir yang lain, ya. Saudara, kalau pikiranmu lain, ya, tidak selaras dengan firman, Anda pasti akan memberontak dengan Tuhan. Sama,
desain yang telah dibuat oleh Allah untuk malaikat itu supaya tunduk, taat, dan sebagainya. Lalu karena dia berpikir yang lain, pikirannya apa? Pengen duduk di tempatnya Allah yang maha tinggi itu. Pengen menerima pujian dan penyembahan dari makhluk-makhluk yang lain. Pengen dihargai dan sebagainya. Awalnya, malaikat itu memang tidak dibuat oleh Allah untuk dihormati dan dihargai. Walaupun Anda ditolong, walaupun dia melayani Allah begitu rupa, Allah nggak usah berterima kasih kepada malaikat itu. Betul ya? Nggak usah bilang, weh hebat nih hari ini, gitu ya. Kalau sekarang kalau kita lihat ya, memang etika kadang-kadang kalau kita punya asisten ya rumah tangga gitu, nanti kalau dia sudah melakukan segala sesuatu, lalu kita bilang ya, sisi, kamsia, terima kasih, matur suwun, dangke dan sebagainya ya. Wah, bagus, 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 pinter, 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 kita puji dia. Itu malaikat itu diciptakan bukan untuk dipuji. Ya, nah, jadi kalau dia bisa melakukannya untuk Tuhannya, untuk yang menciptakannya, memang itu tugasnya, ya, tugasnya. Karena kondisi seperti itulah, saudara, lalu muncul dari Lucifer keinginan untuk menerima pujian atau kata terima kasih itu loh dari orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena Lucifer itu pada waktu diciptakan oleh Allah, saudara, dia punya posisi sebagai worship leader di surga. Dia membawa seluruh makhluk, ya, di seluruh jagat raya ini untuk sujud menyembah kepada Allah Bapa itu. Wah, saudara, suaranya luar biasa, ya. Dia ahli dalam musik, dia ahli dalam vokal dan sebagainya, sehingga dia bisa membawa ujian yang begitu indah di hadapan Allah pada waktu itu. Ya, nah saudara, satu hari dia termenung, gitu, aku telah melakukan banyak seperti ini, gitu, kok nggak ada ya satu makhluk pun yang datang kepadaku, lalu tewel aku, lalu bilang ini, Lus, ya, thank you ya. Kalau kamu tadi nggak bawain tadi lagu tadi itu, holy, holy, holy gitu ya. Kayaknya aku tadi nggak bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Ada yang gitu ya. Kok nggak ada yang komentar seperti itu ya? Ya. Nah, paling tidak ada yang bilang, Lus, tadi suaramu bagus loh, ya. Ya, tadi musiknya enak loh, ya. Kok nggak ada ya yang berkomentar seperti itu? Ketika dia lagi bingung seperti itu, dia punya teman, saudara. Ya, temannya Lucifer itu namanya Abaddon, ya. Itu masih dalam kelompok anggota Lucifer, namanya Abaddon, ya. Nah, Abaddon dan Lucifer ini sebenarnya mereka adalah partneran, ya. Karena apa? Lucifer ini ahli seni, ya lah. Nah, Abaddon itu arsiteknya, ya. Jadi apa yang didapat ya tentang seni oleh Lucifer itu nanti Abaddon lah kira-kira yang akan mewujudkannya seperti itu ya. Nah, jadi dia seorang arsitek gitu loh, luar biasa, bisa mendesain ini dan itu Lucifernya ya. Nah, si Abaddon ini sahabatnya ini melihat sahabatnya bengong, dia tanya, Lus, kenapa kamu bengong kayak begitu? Kayaknya ada yang kamu pikirin. Dia curcol, suruh. Dia mulai curhat, iya Don, gitu ya lah. Kan nggak enak dibilang abad gitu ya. Nah Don gitu aja ya. Nah, enak Don, ya ginilah Don, gitu ya. Don, ya. Nah, gini loh Don, gitu ya. Saya ini kan udah lakukan banyak, kok nggak ada yang bilang terima kasih sedikit aja pada saya gini gila, ya. Lalu Abaddon yang memang punya kepentingan, saudara, ya, dia mulai tunggangin pikirannya si Lucifer itu. Nah itu Lus sebenarnya. Dari kemarin aku juga udah lihat, ya, kamu itu sebenarnya pantas untuk menerima, ya, ucapan terima kasih dari orang-orang itu. Ya, memang mereka tuh nggak tahu terima kasih kali. Dikomporin meleduk, saudara. Wah, saudara. Lah, Lucifer semakin panas nih, ya.
komporin sama dia ini. Iya. Terus gimana? Ya, gini Lus, ya. Ada satu hukum, ya. Sudah ada aturannya di sini ini. Aturannya begini, ya bunyinya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk dia yang duduk di atas tahta itu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, puji sembah hanya untuk yang ada duduk di atas tahta itu. Jadi kalau nggak duduk di atas itu, sampai kapanpun nggak akan dipuji, nggak akan disembah, nggak akan terima hormat dan kemuliaan. Nangkep sudah ya? Sehingga akhirnya Lucifer itu kemakan omongannya si Abaddon itu. Sehingga dia berpikir, bagaimana aku bisa duduk di tempat itu? Kira-kira Anda bisa nangkep nggak dengan apa yang saya paparkan ini? Kenapa dia sampai berpikir ingin menyamai yang maha tinggi? Kenapa dia ingin duduk di tempat itu? Pasti ada alasannya kan? Dan selama ini nggak pernah dijelaskan alasannya seperti apa. Tapi dengan cerita yang saya sampaikan ini paling enggak Bapak Ibu Saudara mulai nangkep ya. Segala keinginan yang terbesit dalam pikiran Anda itu pasti ada awalnya, betul? Ada asal muasalnya. Kenapa dia bisa berpikir pengen menyamai yang maha tinggi, pengen duduk di tempat itu? Alasannya ini tadi. Ya. Nah, kenapa Abaddon begitu getol ya? Untuk mendorong Lucifer ini supaya duduk di sana tuh. Karena dia punya kepentingan gini. Kalau Lucifer naik, saya juga ikut naik dong. Dompleng namanya. Ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat ya, dalam dunia politik, dalam pemerintahan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang di balik pemimpin itu ada provokatornya, bukan? Orang-orang itu punya kepentingan di situ. Kalau dia naik nanti bisnis saya akan lancar. Kalau dia naik nanti, wah semua akses bisa. Gitu ya. Makanya dia berupaya untuk menaikkan dia. Itu model Abaddon namanya. Jadi Abaddon itu ya boleh dibilang provokator nih. Untuk Lucifer naik di tempat itu ya. Nah saudara, tapi di surga itu semuanya transparan, bukan? Walaupun belum dilakukan, baru dipikirkan, itu sudah kebaca. Ya. Lalu Allah Bapa dari tempat yang maha kudus itu melihat di dahinya, di jidatnya Lucifer itu, loh kok ada hitam itu ya? Ada apa itu? Biasanya kinclong, bening gitu ya. Sekarang kok jadi hitam tuh? Kenapa itu? Ya. Lalu Allah mendeteksi itu. Wah, mau kudeta ini ya. Akhirnya Lucifer ketahuan. Oh, kamu ketahuan ya. Setelah ketahuan di surga, saudara, surga itu kudus. Yang nggak kudus harus keluar, betul? Ini adil. Ketika nggak kudus, nggak boleh masuk ke tempat itu. Nggak boleh tinggal di tempat itu, akhirnya diusir. Sebenarnya hati Bapak itu nggak tega, nggak mau kehilangan semua anak-anaknya, bukan? Tapi karena kondisinya, akhirnya Bapak itu dengan sedih, betul? Harus mengeluarkan yang nggak kudus itu dari hadiratnya, men. Dilemparlah ke dunia orang mati. Ya. Nah, saudara, jadi yang disebut malaikat yang memberontak itu Lucifer, ya. Lucifer adalah golongan kerub. Ia memberontak dan ingin meninggikan dirinya sederajat dengan Allah. Dan ia menyeret sepertiga malaikat dari surga dan dilemparkan turun ke dunia sampai dunia orang mati, ya. Ayatnya Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, Anda lihat, saudara, kenapa Lucifer dilempar ke dunia orang mati di tempat paling bawah ini? Karena maunya banyak, ya, mau ini, mau itu, dan sebagainya. Dan itulah, saudara, yang kadang-kadang ditularkan oleh iblis itu kepada manusia. Kenapa ada orang-orang yang jatuh? Kenapa banyak orang yang kadang-kadang sampai terpuruk dalam kehidupannya itu? Saudara, masalah terbesar dari manusia itu dimulai dari kemauan. Tuh. Aku mau. Ya. Aku mau. Ya. Ketika Anda berkata, aku mau, waspadai. Kemauan Anda itu kira-kira ada di dalam garis kehendak Allah atau tidak? Kalau tidak ada di dalam garis kehendak Allah, hati-hati. Ya. Setiap manusia diberi free will, boleh mau apa saja. Ya. Tuhan nggak membatasi. Tapi belajar menyesuaikan kemauan Anda itu, pastikan apa yang Anda mau itulah yang diinginkan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Pastikan. Ya. Bolehkah saya mau? Boleh. Asal kemauanmu itu sudah Anda filter. Kalau enggak Anda filter, nanti bahaya. Aku mau ini, aku mau itu, dan sebagainya. Kayak Lucifer. Ya. Pengennya naik, betul? Pengennya meningkat taraf hidupnya. Pengennya itu kemauan kita pengen maju dan berkembang, betul? Semua keinginan arahnya pasti ke situ. Apakah Anda pernah berpikir aku pengen rusak gitu, ada nggak? Aku pengen bangkrut itu ada nggak? Nggak ada ya. Semua orang pengen sukses, betul? Semua pengen happy, semua pengen bahagia, ya, pengen luar biasa dan sebagainya. Tapi semua apa yang Anda inginkan, walaupun itu kelihatannya untuk perbaikan dalam kehidupan Anda, pastikan selaraskan dulu dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau enggak, saudara, hati-hati. Pengalaman Lucifer ini bisa terulang kepada manusia, bukan? Kenapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, sekarang Lucifer ini punya akses untuk apa? Untuk mewariskan trik-triknya supaya manusia itu jatuh dan menjadi rusak kayak dia gitu. Amin. Nah, Yesus datang beda, saudara. Dia memperbaharui kita, ya. Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu ya kepada Tuhan. Nah, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Supaya kamu bisa mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang benar, ya, dan apa yang sempurna. Betul? Nah, hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hanya satu keinginan kita. Menyenangkan Tuhan. Betul? Memuliakan Allah di muka bumi ini. Nah, saudara, jadi ada malaikat yang berontak. Betul? Namanya Lucifer. Lalu jadilah setan, jadilah iblis. Jadi Allah itu nggak pernah nyiptain iblis. Iblis itu adalah perubahan dari Lucifer. Karena dia jahat, maka sekarang dia disebut iblis. Ya. Kalau dia baik, dia disebut malaikat. Itu bedanya iblis sama malaikat, betul? Ya. Lucifer sekarang jadi iblis karena dia jahat. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita ketemu orang gitu ya, punya sahabat tuh jahatnya luar biasa. Lu tuh jahat kayak setan. Ya. Tapi kalau dia baik luar biasa, Anda puji dia. Kamu tuh baiknya luar biasa kayak malaikat, betul ya? Nah, di sini bisa membuktikan ya bahwa
kata jahat, kata baik itu Anda kasih ya, pujian kepada orang itu, ya, sebutan itu kepada mereka, karena yang satu baik, yang satu jahat. Amin. Berikutnya, saudara, selain malaikat yang memberontak, ternyata ada juga malaikat yang merendahkan derajatnya. Ya, malaikat yang merendahkan derajatnya. Nah, di sini ada pula malaikat yang meninggalkan atau merendahkan derajatnya dan turun menjadi sederajat dengan manusia dengan mengambil anak-anak perempuan manusia dan memperoleh keturunan raksasa-raksasa di bumi. Mereka dibelenggu di dalam gua-gua gelap atau Tartarus. Ya, atau Tartarus. Nah, sekarang perhatikan ya di sini. Jadi ada malaikat yang menurunkan derajatnya sederajat dengan manusia. Nah, sekarang tentang derajat dulu ya. Sebenarnya manusia sama malaikat itu derajatnya lebih tinggi mana? Manusia sama malaikat derajatnya lebih tinggi mana? Malaikat sama manusia derajatnya lebih tinggi mana? Nah, ya. Ada yang bilang lebih tinggi malaikat, ada yang bilang lebih tinggi manusia. Nah, ini tergantung siapa yang ngomong, gitu ya. Nah, kalau secara umum, ya, kalau disebut manusia secara umum, ya, yang belum kenal Tuhan, ya, memang manusia itu lebih rendah daripada malaikat. Ya. Tapi kalau ini diberlakukan untuk orang yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, malaikat itu lebih rendah daripada orang-orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nangkep ya? Nah, kenapa di sini dipakai kata malaikat itu menurunkan derajatnya rendah sama dengan manusia? Artinya apa? Manusia pada waktu itu menjadi manusia yang sangat rendah. Karena apa? Mereka berkecimpung dalam dosa yang begitu luar biasa. Nanti Anda bisa membaca dalam Kejadian pasal 6, ya. Di situ manusia itu sudah jahatnya luar biasa. Dan Allah berkata, aku akan memusnahkan manusia itu. Karena apa yang dipikirkannya adalah jahat. Ya. Nah, kondisi yang seperti itulah, saudara. Itu yang disebut manusia yang rendah sekali. Ya, berpikiran rendah, berkemauan rendah, berperilaku rendah, dan sebagainya. Ada malaikat menurunkan atau merendahkan derajatnya menjadi kayak manusia. Dengan tujuan, saudara. Tujuannya apa? Mau kawin sama manusia. Mau kawin sama manusia. Ya, baca dulu ayatnya, nanti saya jelaskan apakah malaikat itu bisa kawin atau tidak. Ya. Nah, malaikat itu bisa kawin atau tidak. Kejadian 6 ayat yang pertama. Perhatikan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai oleh mereka. Ya. Nah, saudara, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya. Anaknya siapa? Anaknya manusia, betul? Nah, maka anak-anak Allah, nah ini adalah malaikat-malaikat melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pak, malaikat kok disebut anak Allah gimana? Semua yang lahir dari Allah itu anaknya Allah. Amin. Ya.
Jadi Anda jangan bingung. Dan Anda jangan terus berpikir, Pak, anak Allah itu kan manusia ketika percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Anak Allah itu kan hanya Tuhan Yesus. Malaikat itu kan hanya ciptaan. Betul. Malaikat memang diciptakan. Semua yang diciptakan oleh Allah, yang keluar dari Allah, itu semua sebenarnya anaknya Allah. Amin. Ya, itu anaknya Allah. Makanya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 ini nggak disebut malaikat. Kalau ini anak-anak Allah dalam bentuk jamak kan, bukan satu. Sementara pada zaman itu belum ada orang lahir baru yang mendapat jaminan garansi Yohanes 1 ayat 12. Dulu anak Allah cuma satu, bukan? Anak Allah yang duduk bersama dengan dia, yang tunggal itu, betul? Penuh dengan kasih karunia. Berarti Tuhan Yesus dong. Masa Tuhan Yesus turun? Enggak kan? Lebih salah lagi kan nanti, betul? Pasti ini bukan Tuhan Yesus yang dimaksud. Si anak-anak Allah ini siapa? Ciptaannya Allah, amin. Nah, yang masih kudus, makanya dia disebut anak-anak Allah. Dia turun menghampiri manusia. Nah, apakah malaikat itu bisa kawin, Pak? Apa soalnya? Ada yang mulai senyum nih ya. Apakah malaikat itu bisa kawin, Pak? Bukankah Alkitab berkata, kita nanti ketika di surga, kita akan hidup sama seperti malaikat yang tidak kawin-mawin, betul? Malaikat itu tidak kawin-mawin. Tapi apakah malaikat itu bisa kawin? Alkitab nggak bilang malaikat itu nggak bisa kawin. Tapi malaikat itu punya aturan. Betul? Di antara ya para malaikat nggak boleh kawin. Bukan berarti nggak bisa kawin. Nah, mulai nangkep ya? Malaikat itu nggak boleh kawin. Tapi bisa kawin. Ya, kalau nggak bisa, terus dilarang, ya, ngapain masih dilarang, betul? Kalau nggak bisa, ya, kenapa masih ada larangannya? Kalau dilarang itu artinya dia bisa, bukan? Nah, malaikat itu bisa kawin. Tapi di kalangan para malaikat itu ada aturan. Nggak boleh kawin-mawin. Maka Yesus bilang, kita nanti kalau di surga hidup kayak malaikat, nggak kawin-mawin, betul? Tapi bisa nggak diterobos? Kalau Anda ya melihat nih, ada jalan, lalu ada tanda perboden, dilarang masuk. Siapa yang pernah masuk? Ayo, senyum artinya sering, ya. Pak, daripada muter di sana, Pak. Kan nggak ada Pak polisi. Ya, macet aja di sana. Gitu ya. Ya, nah, dilarang masuk, bukan berarti Anda nggak bisa masuk. Anda bisa masuk, betul? Nah, ada yang dilanggar batasannya. Yudas 1 ayat 6, perhatikan lagi di sini. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar nanti. Ya, nah, saudara, malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya itu sekarang ditahan di dalam gua-gua gelap yang namanya Tartarus. Dan nanti pada akhir zaman banyak yang dilepaskan ya. Salah satunya adalah ada 4 malaikat yang terikat ya di sungai Efrat. Dari mana? Dari gulungan malaikat ini. Dari suku Nefilim, betul? Yang memiliki perawaan besar-besar itu. Kenapa bisa besar itu? Perkawinan campuran itu kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang wow gitu ya. Nah, coba Anda lihat bintang-bintang film yang Indo-Indo gitu ya.
Wah gitu ya. Sekarang cari dulu, wah gitu ya. Nah, ini bukan Indo, apa namanya loh ya. Katma, ini. Malaikat manusia, ini. Katma. Ini. Antara malaikat dan manusia menghasilkan makhluk yang perkasa luar biasa, ya. Nah, terus Anda jangan berpikir, Pak, saya mau punya keturunan yang luar biasa, saya mau kawin sama malaikat, Pak. Nggak ada. Nah, Anda mau perkasa, perkasalah di dalam Tuhan saja. Amin. Yudas 1 ayat 6 tadi dikatakan dia melanggar batas-batas aturan. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua gelap atau Tartarus untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman, ya, sampai pada hari penghakiman. Wow, saudara, ini luar biasa ya. Oke, malam hari ini saya lihat banyak sekali yang masih antusias ya. Jadi mau saya lanjutkan sampai jam 10 malam. Amin. Wah, luar biasa nih ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya tentang kuasa dari malaikat. Ya, kuasa dari malaikat. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Amin. Jadi malaikat itu punya power ya. Salah satunya apa? Dia punya otoritas untuk menjaga dengan membawa pedang yang bernyala-nyala. Nah, ini kadang-kadang kita pakai dalam doa, minta malaikat surgawi berkemah di sekeliling rumah kita ya, dengan pedang yang bernyala-nyala, ya, untuk apa? Menjaga rumah kita. Sehingga ketika ada niat orang jahat gitu ya, ibaratnya seperti ketika Adam dilarang masuk untuk menjaga pohon itu, ditempatkannya malaikat itu. Gak salah kalau kita berdoa, biar malaikat surgawi berkemah di sekeliling rumah saya. Ya, menjadi security. Dengan pedang yang menyala-nyala. Nanti kalau ada orang jahat, kok kayak kecekik saya gitu. Lah, rasanya gitu. Kok ada yang menahan gitu ya? Siapa yang menahan? Malaikat yang Anda tempatkan di sekitar rumah Anda. Ingat ya, untuk menjaga rumah jangan suruh Tuhan ya. Oh Tuhan, kiranya malam hari ini Engkau berjaga di depan pagar saya. Jangan Tuhan. Malaikat yang disuruh, amin. Disediakan malaikat. Anda anak ngorok, Tuhannya suruh jaga. Wah, ya. Ya, yang jadi Tuhan siapa? Anda jadinya, betul ya? Tuhannya jadi apa? Asisten Anda. Itu namanya kurang hormat sama Tuhan, betul ya? Nah, ada malaikat, amin, yang berkemah menjaga di sekitar kita. Amin. Berikutnya, saudara, Kejadian 9, 10, 11. Tetapi kedua orang malaikat itu mengulurkan tangan menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Nah, ini pelayanan malaikat dengan otoritasnya. Luar biasa ya. Ketika terjadi sesuatu yang membahayakan, malaikat Tuhan itu bisa melakukan sesuatu sehingga orang itu bisa selamat. Betul? Bayangin sudah, penduduk Sodom itu menyerbu rumahnya Lot. Ya. Mau masuk. Ya. Karena dia ngincer malaikat ini. Ketika mereka mau masuk, dibutakan mata mereka semuanya, sehingga mereka nggak bisa nemuin pintunya. Ya, nggak bisa nemuin pintunya, saudara. Nah, jadi ini pekerjaan malaikat bisa. Apa yang kapasitas yang malaikat ini punya, sekarang kita mulai mengerti ya. Dalam keadaan seperti apa Anda membutuhkan malaikat untuk apa, Anda tahu nih. Ini banyak orang sedang ngincer nih, nah, butakan. Biar malaikat surgawi itu. Malaikat berkemah ya di situ untuk apa? Membutakan mereka. Sehingga nanti kesaksian, aku kok nggak lihat rumahmu ya tadi. Bingung ya. Bisa. Ya. Jadi pada waktu kerusuhan nih contoh gitu. Ada orang minta perlindungan, ya, malaikat dikirim di situ. Itu para perusuh ini sudah lewat.
rumah ini nggak dimasukin, saudara. Nggak kelihatan. Ya. Padahal rumahnya ada. Ya, kenapa? Malaikat melindungi, membutakan mata mereka. Ya. Nah, sehingga dia nggak tahu ada rumah di situ, saudara. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, saudara, perhatikan lagi sekarang Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, jadi dia bisa bawa api bakar roti. Ya, wah, tapi dia nggak pernah buka toko roti panggang, nggak pernah. Ya, tapi bisa lakukan seperti itu. Nah, malaikat bisa kerjakan semuanya. Ya, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ya, malaikat membunuh. Itu makhluk roh loh, membunuh manusia. Jumlahnya bukan sedikit, tentara itu dihabisin semuanya. Pakai pedang apa? Memang kalau Allah membela bangsanya ya, kadang-kadang ada yang mereka saling membunuh kan. Ini nggak saling membunuh. Itu malaikat dengan pedangnya bunuh mereka gitu. Ya. Keluar darahnya, keluar. Gitu ya. Pakai apa? Pakai pedang roh. Jadi pedang roh itu bisa melukai fisik. Ya. Sampai keluar darah seperti kena pedang, benar-benar pedang itu. Ya, ada yang potong lehernya juga mungkin. Lalu kalau malaikatnya sangat gemes ya. Nah, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu pengelisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya. Nah, saudara, lihat sini ya. Malaikat itu ketika ketemu dengan iblis ya di situ, dia tidak menghakimi si iblis itu, ya. Atau dia ngomong kasar dengan iblis itu. Enggak, ya. Dia hanya ngomong halus, kiranya Tuhan menghardik engkau saja. Kenapa? Karena ya otoritas untuk menghakimi itu hanya dipegang oleh Bapa. Amin. Lalu didelegasikan kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam kerajaan 1000 tahun nanti, Tuhan Yesuslah yang menghakimi atas dasar pendelegasian dari Allah Bapaknya. Amin. Yesus ketika di muka bumi, dia bilang, aku nggak kuasa untuk menghakimi kalian. Bapakkulah yang berkuasa untuk menghakimi. Otoritasnya di situ itu. Nah, ya malaikat aja nggak berani menghakimi iblis. Sekarang sudah tukang doling, para pendoa kadang-kadang dengan sangat gagah dan berani. Kalau ketemu iblis itu, wah sudah, omongannya sangat-sangat luar biasa. Betul? Bahkan kadang-kadang itu sumpah serapah diucapkan seperti itu. Ya, hati-hati, betul? Malaikat aja tahu aturannya. Kita anak Allah harus ngerti juga, betul? Ada jalan, yaitu pendamaian. Untuk apa? Untuk memperdamaikan mereka, supaya mereka berdamai dengan Allah Bapa. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga, malaikat dan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wah, nanti ada perang besar ya, antara Mikael dan pasukannya si iblis itu, si naga itu. Terjadi perang luar biasa. Ya, oke, saudara, itu tentang kuasa-kuasa. Sekarang hubungannya ya antara manusia dan malaikat. Nah, bagaimana Pak? Ya, hubungan manusia dan malaikat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan Allah dan derajatnya jauh di bawah malaikat.
Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, ia dikatakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Yosua, ya, kita lihat dulu ayatnya dalam Ibrani 2 ayat 6 sampai 9. Sebaliknya ada orang yang pernah bersaksi di dalam satu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab di dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu yang ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, nah saudara, ada pertanyaan di sini ya tentang manusia lebih rendah, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kenapa ketika Tuhan Yesus, saudara ya, turun ke bumi, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat, atau dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ya, pertama saudara, karena dia sekarang menjadi manusia, betul? Menjadi manusia. Nah, karena dia lahir dari manusia, sekarang manusia yang belum mengalami kelahiran baru pada waktu itu, semua statusnya lebih rendah daripada malaikat. Betul ya? Ini salah satu alasan kenapa Yesus dibuat lebih rendah. Yang kedua, alasan Bapa membuat Yesus lebih rendah daripada malaikat, supaya dia bisa dicobai oleh iblis. Ya, kalau nggak dibuat lebih rendah, iblis itu kan golongan malaikat, betul? Ya, golongan malaikat. Dibuat lebih rendah supaya iblis berani kurang ajar. Ketika Yesus sudah puasa 40 hari, ya, dia dicobai oleh iblis di padang gurun, bukan? Siapa yang gendong Yesus ke bumbungan bait Allah itu siapa? Yang gendong Yesus ke bumbungan bait Allah siapa? Iblis, betul? Yang gendong Yesus naik ke atas gunung itu siapa? Si iblis, saudara. Jadi Yesus dieret-eret itu ya. Ya, Yesus dibawa. Nah, yang bawa sama yang dibawa lebih tinggi mana derajatnya? Nangkap ya, saja. Kenapa dia dibuat lebih rendah dalam misinya di muka bumi ini dengan maksud supaya Yesus itu bisa dicobai oleh si iblis. Dan akhirnya Yesus harus mati di kayu salib, betul? Nah, mungkin tentang Yesus dicobai oleh si iblis mungkin Anda belum bisa terima gitu ya. Masa harus dibuat lebih rendah dari situ. Tapi kalau kita lihat hasilnya, Tuhan Yesus harus mati dibunuh sama iblis di kayu salib, betul? Anda bisa terima, betul? Kenapa? Kalau Yesus nggak mati, saya yang mati, itu ya. Semua itu dilakukan untuk Anda dan saya. Makanya dia dibuat lebih rendah. Supaya dia bisa dianiaya, diseksa, dan dibunuh di atas kayu salib itu. Kalau enggak, saudara, kita binasa semuanya, betul? Dibuat lebih rendah. Dalam satu misi. Supaya iblis bisa ngerjain dia. Tapi setelah dia bangkit, apakah dia lebih rendah daripada iblis? Enggak. Bapaknya langsung mendeklarasikan, nak, karena kamu taat, maka saya beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Langsung diangkat jadi Adonai. Lord, itu ya, Tuhan atas segala ciptaannya. Lebih tinggi lagi dari para malaikat. Amin. Jadi ketika 33,5 tahun, Yesus itu lebih rendah dari malaikat. Tapi setelah dia bangkit, dia naik, dia lebih tinggi dari para malaikat. Amin. Bisa diterima di sini? Nah, berikutnya, saudara. Yosua menyembah Mikael. Karena perbedaan derajat manusia dan malaikat ini, namun Yohanes setelah menerima Tuhan Yesus dicegah
menyembah malaikat yang mengantarnya karena ia telah menduduki derajat sebagai anak Allah ya. Orang perjanjian lama diizinkan menyembah malaikat. Tapi orang perjanjian baru nggak boleh. Ya, perbedaannya apa? Karena orang perjanjian lama belum lahir baru, perjanjian baru sudah lahir baru. Win, Yesua 5, 14, 15. Jawabnya, bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sekarang bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba yang sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya. Nah, Yosua 5 sama Wahyu 22, saudara. Sama-sama manusia ini ketemu dengan malaikat. Yosua ketika dia menyembah, malaikatnya diam aja. Ya. Tapi ketika Yohanes ketemu dengan malaikat, Yohanes mau menyembah, malaikatnya bilang, jangan. Aku ini sama, kayak kamu, kita ini hamba. Kalau mau nyembah yang di atas sana gitu loh. Hanya Allah yang layak untuk terima penyembahan itu. Nah, kenapa membedakan? Perjanjian lama, banyak orang masih menyembah malaikat. Nah, perjanjian baru, status anak Allah inilah yang membuat Anda sekarang punya posisi lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Posisi sebagai anak Allah itu membuat posisimu disetarakan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Bukan Tuhan Yesus yang waktu ada di muka bumi ini. Nah, jadi nangkep nih ya, supaya kita bisa mengerti tentang itu, hubungan antara manusia dengan malaikat. Berikutnya, saudara, bagaimana dengan kisah orang-orang raksasa atau Nepilim, ya, atau Nepilim. Nah, malaikat adalah makhluk yang berbentuk ya seperti laki-laki. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, namun mereka mampu mengambil tubuh manusia dan bergaul di antara manusia, ya. Mereka bisa makan, ya. Nah, ini dulu ya, ini contoh ya. Ibrani 13 ayat 2, ya. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi ada saudara orang mungkin kelihatannya tanda tolong, ternyata Anda menolong malaikat, ya. Nah, terus ya, Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat, ya. Mereka makan makanan manusia. Datang sebagai tamu di antara manusia. Bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, kita lihat ya, Kejadian 18, 1, 2, dan 8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantir di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud, ia menyembah sampai ke tanah. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ya. Ini malaikat bisa makan, ya, makan yang dimasak oleh orang itu, ya. Nah, itu terjadi seperti itu, sudah. Ya. Ada juga yang meninggalkan derajatnya dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istrinya, ya, dan menghasilkan anak-anak berbentuk raksasa. Itulah disebut suku Nepilim tadi, ya. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka,
Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ya. Nah, orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini suku Nephilim, bilangan 13 ayat 33. Nah, ini keturunannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dijumpai oleh orang Israel, ya, ketika mereka mengintai, ada suku namanya suku Enak, ya, suku Hauce. Suku Enak, ya, berasal dari orang-orang raksasa. Ya. Jadi postur tubuhnya itu di atas rata-rata, Saudara, ya. Nah, itu satu kampung, Saudara. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampailah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta, sejengkal, kurang lebih 2,85 meter, ya. Hampir 3 meter, Saudara, tingginya. Nah, sementara Daud itu baru 170-an lah gitu ya. Setengahnya, Saudara. Kecil, ya. Nah, terus, Saudara, 1 Tawarikh 20 ayat 5. Ini contoh-contoh, Saudara, ya. Hasil daripada suku Nephilim atau orang-orang raksasa tadi. Maka terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanam bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun, panjang, Saudara, ya. 2 Samuel 21:16. Yisbi Benok yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, ya, menyangka dapat menewaskan Daud, ya. Tinggi, Saudara. Tombaknya aja 300 sikal, ya. Nah, pedang baru itu. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sab yang termasuk keturunan raksasa. Jadi ada kata raksasa ini, ya. 2 Samuel 21:20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Wow, kenapa jarinya sampai 6? Kalau 5 goyang dia. Tambah 1, karena saking besar dan tingginya itu, ya. Nah, bagian terakhir sekarang, ya. Malaikat dan semuanya ini, ya, nanti akan ketemu dengan Tuhan yang adalah hakim, betul? Semua makhluk itu akan datang pada Tuhan akhirnya dan akan dihakimi, termasuk malaikat, ya. Nah, Saudara, bagaimana tentang penghakiman malaikat? Nah, ini unik sekali, ya, perhatikan. Walaupun manusia berdosa sedikit lebih rendah dari malaikat, setelah ia dilahirkan baru bersama Tuhan Yesus, kelak akan menghakimi para malaikat yang berdosa dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, Saudara, ayatnya gini, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Saudara, siapa yang menghakimi malaikat? Gereja Tuhan, betul ya? Nah, kita diberi otoritas nanti untuk menghakimi malaikat itu. Pak, malaikat kok dihakimi gimana? Ya, tadi sudah saya berikan gambaran, ya, penjelasan tentang 3 kelompok malaikat, betul? Ada kelompoknya Lucifer, ada kelompoknya Gabriel, dan ada kelompoknya Mikael. Ya, kelompoknya Lucifer, dia berontak, dibuang, dia jatuh. Ya, dia salah. Yang pernah salah dan yang pernah jatuh ini, ketika hari penghakiman nanti, mereka harus dihakimi. Ya, harus dihakimi. Semua bentuk kesalahan, ya, secara hukum harus dibawa kepada hakim untuk dinyatakan, diputuskan. Dia nanti akan dilempar ke neraka atau mereka kembali kepada Tuhan di surga. Ya, siapa yang menghakimi? Gereja Tuhan menghakimi malaikat yang jatuh itu. Ya, ada juga malaikat yang merendahkan derajatnya, yang menghasilkan keturunan raksasa-raksasa itu. Itu pun juga nanti kalau dihakimi,
Yang menghakimi adalah gereja Tuhan, yaitu Bapak Ibu, ya, Anda dan saya. Ya, tapi untuk kita bisa menghakimi bersama-sama dengan Yesus nanti, ada persyaratannya. Ya, persyaratannya apa, Pak? Apakah semua orang Kristen nanti menghakimi malaikat? Tidak. Ya, mereka yang mempersiapkan diri, melatih diri, ya, tadi dikatakan, ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kita mulai dari kehidupan kita. Apakah kita bisa, ya, mengatur hidup kita ini, ya, menguasai hidup kita ini? Kalau Anda nggak pernah bisa mengatur dan menguasai hidup Anda di dunia ini, nggak mungkin Anda akan dipercayakan untuk bisa menghakimi malaikat. Amin. Tapi Anda yang mampu mengolah, melatih hidup Anda di muka bumi ini, punya kualitas pemenang, menjadi orang benar, menjadi orang kudus, menjadi orang mulia. Disitulah, saudara, Anda akan ditunjuk untuk apa? Menjadi hakim atas para malaikat tersebut. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini luar biasa. Saya lihat antusiasnya, ya, dan jumlahnya hampir 80 orang yang hadir malam hari ini. Ya, ini saya harap besok kita masih akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang pelayanan malaikat. Ya, hari ini kita mengenal malaikatnya, bagaimana malaikat itu melayani. Pelayanan malaikat itu seperti apa? Besok banyak kesaksian yang akan kami berikan. Silahkan hadir kembali Bapak Saudara, ya. Kita akan tutup, kita foto dulu, baru kita berdoa. Habis itu nanti ada ruang diskusi.